Dulu ayah mengusirku saat hamil, menganggap anakku aib keluarga. Kini, 9 tahun berlalu, Satpam mengabarkan ayah dan ibu mengemis di gerbang istanaku. Aku tersenyum dingin. Aset ini bukan milikku, tapi milik cucu yang dulu ia buang. Biar nasib mereka bergantung pada sampah itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara petir menggelegar, seolah menyahut teriakan murka yang baru saja memecahkan keheningan ruang tamu rumah kami. Namun, bagiku, suara guntur itu tidak lebih menakutkan daripada tatapan mata lelaki parubaya yang berdiri di hadapanku. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol, dan tangannya gemetar menunjuk ke arah perutku yang mulai membuncit di balik gaun longgar yang kukenakan. "Pergi!" bentaknya. Suaranya bukan lagi suara ayah yang dulu selalu memanggilku putri kecilnya. Itu adalah suara orang asing yang dipenuhi kebencian. "Bawa pergi bayi haram itu dari rumahku. Aku tidak sudi menampung aib." Aku berdiri mematung di sana, mencengkeram ujung bajuku dengan tangan yang berkeringat dingin. Di sudut ruangan, ibu duduk bersimpuh di sofa. Wajahnya tertutup kedua telapak tangan. Bahunya berguncang hebat karena tangis yang ia coba tahan. Aku menatap ibu, berharap ada sepatah kata pembelaan keluar dari mulutnya. Berharap naluri seorang ibu akan membuatnya bangkit dan melindungiku. Namun, harapan itu pupus ketika ibu justru memalingkan wajahnya. Tak sanggup menatap mataku. Ibu takut pada ayah. Selalu begitu. "Ayah, tolong." Suaraku tercekat, serak karena air mata yang sudah mengering di pipi. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Dia sudah pergi meninggalkanku. Kalau ayah mengusirku, aku harus kemana? Itu bukan urusanku. Ayah memotong ucapanku dengan kasar. Ia melangkah maju, membuatku refleks memundurkan langkah. "Kau sudah cukup dewasa untuk membuat dosa. Jadi kau harus cukup dewasa untuk menanggung akibatnya. Kau pikir aku akan membiarkan reputasi keluarga ini hancur hanya karena kau tidak bisa menjaga diri? Apa kata kolega bisnisku nanti? Apa kata tetangga? Sarah, kau sudah mati bagiku sejak detik kau mengaku hamil anak bajingan itu." Kata-kata itu menghujam dadaku lebih sakit daripada tamparan fisik. Aku dinyatakan mati oleh ayahku sendiri. Reputasi. Hanya itu yang ada di kepalanya. Bertahun-tahun aku berusaha menjadi anak yang sempurna, berprestasi di sekolah, patuh, tidak pernah membantah. Namun, satu kesalahan yang kulakukan karena terlalu naif mempercayai janji manis seorang laki-laki yang ternyata pengecut, menghapus semua bakti yang pernah kulakukan seumur hidupku. Ayah menyambar tas ransel lamaku yang tergeletak di dekat pintu. Ia melemparnya ke arahku. Tas itu menghantam kakiku. "Isi tas itu dengan baju seadanya. Jangan bawa barang berharga apapun yang kubeli dengan uangku. Ponsel, laptop, perhiasan, tinggalkan semua di sini. Kau keluar dari rumah ini seperti pengemis. Sama seperti harga dirimu yang sudah tidak ada harganya." Aku menatap tas itu dengan pandangan kabur. Hujan di luar semakin deras, menghantam jendela kaca dengan bunyi yang ritmis dan mengerikan. Malam itu dingin, tapi hatiku jauh lebih beku. Tanpa membantah lagi, karena aku tahu itu sia-sia, aku memungut tas itu. Dengan tangan gemetar, aku hanya mengambil beberapa helai pakaian dari lemari di lantai bawah, sebuah jaket tipis, dan dompet yang hanya berisi sisa uang jajanku yang tak seberapa. Aku meletakkan ponselku di atas meja kopi. Benda itu adalah satu-satunya alat komunikasiku. Tapi ayah benar, itu dibeli dengan uangnya. Saat aku melangkah menuju pintu utama, aku berhenti sejenak di depan ibu. Aku ingin memeluknya. Aku ingin ibu memelukku dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Bu!" panggilku lirih. Ibu mengangkat wajahnya sedikit. Matanya bengkak dan merah. Ada rasa sakit yang luar biasa di sana. Tapi ada juga ketakutan. "Pergilah, Sarah," bisik ibu dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Turuti ayahmu. Jangan membuat dia semakin marah." Hatiku hancur berkeping-keping. Itu adalah kalimat perpisahan dari wanita yang melahirkanku. Bukan doa, bukan bekal, melainkan pengusiran halus demi menjaga kedamaian dirinya sendiri. Aku mengangguk pelan, menelan rasa pahit yang menyumbat tenggorokan. "Baik, Bu. Jaga diri ibu baik-baik," ucapku. "Aku tidak akan memohon lagi.
Harga diriku yang tersisa melarangku untuk bersujud di kaki orang tua yang lebih memilih nama baik daripada nyawa anaknya sendiri dan cucu yang dikandungnya. Ayah membuka pintu utama lebar-lebar. Angin kencang bercampur air hujan langsung menerpa wajahku. Keluar. Dan jangan pernah berpikir untuk kembali. Bahkan jika kau mati kelaparan di jalanan. Kecuali kau buang sampah di perutmu itu. Pintu ini tertutup selamanya untukmu. Aku melangkah keluar. Kakiku menyentuh lantai teras yang basah. Lalu turun ke jalanan aspal yang dingin. Begitu kakiku melewati gerbang pagar yang tinggi itu, suara dentuman pintu yang dibanting terdengar keras di belakangku. Bunyi kunci diputar berulang kali terdengar jelas. Seolah ayah ingin memastikan, Hama, itu benar-benar terkunci di luar. Hujan turun semakin gila. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhku basah kuyup. Jaket tipis yang kukenakan tidak mampu menahan tusukan angin malam. Aku berjalan tanpa arah di trotoar kompleks perumahan elit tempat aku dibesarkan. Lampu-lampu jalanan berpendar suram, memantul di genangan air yang koinjak. Tidak ada taksi yang lewat, tidak ada ojek, sepi. Hanya ada aku dan suara hujan. Aku memeluk perutku erat-erat, seolah ingin melindungi nyawa kecil di dalamnya dari dinginnya dunia luar. Maafkan ibu, nak. Bisikku di antara isak tangis yang akhirnya pecah. Suaraku kalah oleh deru hujan. Maafkan ibu karena kamu harus hadir di dunia yang tidak menginginkanmu. Maafkan ibu karena kakek dan nenekmu membencimu bahkan sebelum melihat wajahmu. Rasa dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Gigiku gemerata. Aku terus berjalan, menyeret kaki yang terasa berat seperti digelayuti batu. Pikiranku berkecamuk. Kemana aku harus pergi? Teman-teman sosialitaku? Tidak mungkin. Mereka pasti akan menertawakanku atau justru melapor pada ayah. Keluarga kekasihku yang kabur itu, mereka bahkan lebih buruk, menuduhku menjebak anak mereka. Aku sendirian, benar-benar sendirian di dunia yang luas ini. Setelah berjalan hampir 1 jam, aku sampai di sebuah halte bus tua di pinggiran kota. Atapnya bocor di beberapa tempat, tapi setidaknya ada bangku kayu panjang yang sedikit kering. Aku duduk di sana, meringkuk memeluk lutut. Air mataku bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutku. Lapar mulai menyerang. Aku meraba saku jaketku, menghitung lembaran uang kumal yang tersisa. Jumlahnya tidak seberapa. Mungkin hanya cukup untuk makan nasi bungkus selama 3 hari jika aku berhemat setengah mati. Setelah itu, aku tidak tahu. Aku tidak punya ijazah sarjana karena kuliahku harus berhenti di tengah jalan akibat kehamilan ini. Aku tidak punya pengalaman kerja. Rasa putus asa mulai merayap naik, membisikkan ide-ide gila. Mungkin lebih baik aku menyerah saja. Mungkin jika aku tidur di sini dan membiarkan hipotermia merenggutku, semua rasa sakit ini akan berakhir. Ayah akan senang aibnya hilang. Ibu tidak perlu merasa bersalah lagi. Namun, saat pikiran gelap itu nyaris menguasai, aku merasakan gerakan halus di perutku. Kedutan kecil. Sangat pelan, seperti kepakan sayap kupu-kupu. Baikku. Dia bergerak. Dia hidup. Dia ada di sana. Berjuang untuk tumbuh meski ibunya sedang hancur lebur. Gerakan kecil itu menyadarkanku seketika. Ada nyawa lain yang bergantung sepenuhnya padaku. Nyawa yang tidak berdosa. Nyawa yang disebut ayah sebagai sampah. Rasa hangat menjalar di dadaku, melawan dinginnya angin malam. Aku mengusap perutku lagi, kali ini dengan tekad yang membara di mataku. Tidak, gumamku tegas, meski bibirku membiru. Kamu bukan sampah, nak. Kamu bukan aib. Kamu adalah segalanya bagiku mulai sekarang. Kita akan bertahan. Aku akan pastikan kamu hidup, tumbuh, dan menjadi orang hebat. Kita akan buktikan pada mereka, pada ayah, pada semua orang yang membuang kita, bahwa kita bisa bahagia tanpa mereka. Malam itu, di halte bus yang kotor dan dingin, Sarah yang manja dan penurut telah mati. Yang lahir adalah Sarah yang baru, seorang ibu yang siap mencakar dunia demi anaknya. Aku bersandar pada tiang halte, mencoba memejamkan mata sejenak sambil menunggu pagi datang, menunggu bus pertama yang akan membawaku jauh dari kehidupan lamaku, menuju antah berantah yang akan menjadi medan perangku. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah dinding triplek membangunkan tidurku. Bukan sinar hangat yang menyenangkan seperti di kamarku dulu, melainkan sinar yang membawa serta debu-debu yang beterbangan. Aku membuka mata, menatap langit-langit kamar yang rendah dan penuh dengan sarang laba-laba. Bau lembab dan apek langsung menyerbu hidungku. Ini adalah istana baruku.
Sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3x3 meter di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta. Tempat di mana sinar matahari pun segan untuk mampir terlalu lama. Dindingnya tipis, sehingga aku bisa mendengar suara batuk tetangga sebelah, tangisan bayi di seberang, dan pertengkaran suami istri di ujung lorong. Kamar mandi ada di luar, harus berbagi dengan 5 penghuni kamar lainnya, dengan air yang seringkali berwarna keruh. Sudah 4 bulan berlalu sejak malam pengusiran itu. Perutku kini sudah sangat besar, membuat gerakanku lamban dan napasku sering sesak. Uang tabunganku yang sedikit itu sudah lama habis untuk membayar sewa kamar bulan pertama dan membeli perlengkapan bayi bekas di pasar loak. Sekarang, aku bertahan hidup dari hari ke hari dengan keringatku sendiri. Aku bangkit perlahan dari kasur busa tipis yang digelar di lantai, menahan rasa nyeri di pinggang yang semakin menjadi-jadi. "Selamat pagi, sayang," sapaku pada perutku sambil mengelusnya lembut. Tendangan kecil menyambutku. Itu adalah satu-satunya penyemangatku untuk memulai hari. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, aku harus bekerja. Tidak ada perusahaan yang mau menerima wanita hamil tanpa ijazah lengkap sepertiku. Lamaran kerjaku selalu ditolak mentah-mentah. Seringkali disertai tatapan merendahkan begitu mereka melihat perutku. Akhirnya, aku mengambil pekerjaan apa saja yang bisa kulakukan. Pukul 6 pagi, aku sudah berada di belakang sebuah warung makan Tegal yang cukup ramai di ujung jalan. Tugasku adalah mencuci piring. Tumpukan piring kotor yang berminyak, gelas bekas kopi, dan panci-panci besar yang gosong sudah menantiku. "Neng Sarah, ini tolong yang bersih ya, jangan sampai ada sabun yang nempel," teriak Bu Darmi, pemilik warung, sambil meletakkan baskom besar berisi peralatan kotor. "Iya, Bu," jawabku singkat. Tanganku yang dulu hanya terbiasa memegang pena dan kuas makeup, kini menjadi kasar dan keriput karena terlalu lama terendam air sabun yang keras. Kulit di sela-sela jariku sering mengelupas dan perih. Bau sisa makanan menempel di bajuku, bau yang dulu akan membuatku mual, tapi kini sudah menjadi aroma akrab. Aku duduk di bangku kecil yang pendek, mulai menggosok piring demi piring. Punggungku menjerit kesakitan karena harus membungkuk dengan perut besar. Tapi aku tidak boleh berhenti. Jika aku berhenti, aku tidak makan. Jika aku tidak makan, bayiku tidak makan. Sesederhana itu logika kehidupanku sekarang. Kasihannya, masih muda, cantik, tapi hamil gak ada suaminya. Pasti anak nakal. Bisik-bisik pelanggan yang terdengar samar dari depan. "SSTT, jangan keras-keras." "Tapi iya sih, sayang banget. Padahal mukanya kayak orang kaya," sahut yang lain. Aku menulikan telinga. Awalnya, komentar-komentar seperti itu membuatku menangis di kamar mandi. Aku merasa hina. Tapi sekarang, aku tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Rasa malu tidak bisa membeli susu. Harga diri tidak bisa membayar sewa kontrakan. Aku hanya fokus menggosok piring, membilasnya, dan menumpuknya. Siang harinya, setelah pekerjaan di warung selesai dan aku mendapat upah harian serta sebungkus nasi rames sisa lauk siang, aku tidak langsung pulang. Aku berjalan kaki sekitar 1 kilometer menuju sebuah warung internet, yang cukup besar. Ini adalah investasiku. Aku menyisihkan sebagian kecil uang makanku untuk menyewa komputer selama 2 jam setiap hari. Dulu, di kampus, aku mengambil jurusan desain komunikasi visual sebelum di drop out. Aku punya kemampuan dasar desain grafis. Aku tahu aku tidak bisa selamanya menjadi buruh cuci piring. Aku harus membangun sesuatu yang lebih besar demi anakku. Di dalam bilik warnet yang remang-remang dan berbau asap rokok itu, aku membuka situs-situs freelance luar negeri. Aku belajar secara otodidak melalui tutorial gratis di YouTube tentang coding dasar dan tren desain terbaru. Aku membuat portofolio sederhana menggunakan nama samaran. "Ayo, Sarah, kamu bisa," gumamku pada layar monitor yang berkedip. Awalnya sangat sulit. Koneksi internet yang lambat, komputer yang sering hang, dan rasa kantuk yang luar biasa karena kelelahan fisik membuatku sering ingin menyerah. Belum lagi, sainganku adalah desainer profesional dengan alat canggih. Tapi setiap kali aku merasa putus asa, aku memegang perutku. Aku ingat wajah ayah yang meremehkanku. Aku ingat kata, "sampah," itu. Dan semangatku terbakar lagi. Bulan berganti bulan. Waktu melahirkan pun tiba. Malam itu, kontrakan sepi. Rasa sakit yang luar biasa menghantam perutku. Datang bergelombang semakin cepat. Tidak ada suami yang menggenggam tanganku. Tidak ada ibu yang mengelap keringatku. Aku hanya sendirian, merangkak keluar kamar mengetuk pintu tetangga sebelah,
Bu Yati, seorang janda tua yang baik hati. Bu Yati, tolong, sepertinya sudah waktunya. Rintihku sambil memegangi kusen pintu. Bu Yati panik namun sigap. Dia memanggil bidan desa terdekat karena aku tidak punya uang untuk rumah sakit. Proses persalinan itu dilakukan di kamar sempitku, beralaskan perlak di atas kasur busa. Sakitnya luar biasa. Rasanya seolah tulang-tulangku dipatahkan satu persatu. Aku berteriak, menangis, dan mengejan sekuat tenaga. Dalam setiap tarikan napas, aku merapalkan doa. Selamatkan anakku, Tuhan. Ambil nyawaku jika perlu, tapi biarkan dia hidup. Sedikit lagi, Neng. Kepalanya sudah kelihatan. Ayo dorong, seru bidan. Dengan sisa tenaga terakhir, aku mendorong sekuatnya. Dan kemudian, tangisan itu terdengar. Suara tangisan bayi yang nyaring memecah keheningan malam. Rasa sakit itu lenyap seketika, digantikan oleh gelombang kelegaan yang membuncah. Laki-laki, Neng, ganteng, sehat, lengkap, kata bidan sambil meletakkan bayi merah yang masih berlumuran darah itu di dadaku. Aku menatap wajah mungil itu. Matanya masih terpejam, tangannya mengepal ke udara. Dia begitu kecil, begitu rapuh, tapi begitu sempurna. Air mataku menetes jatuh ke pipinya. Arka, bisikku parau, mengecup keningnya yang lembut. Namamu Arka, artinya matahari, karena kau adalah matahari yang menerangi hidup ibu yang gelap. Arka, cucu yang ingin dibuang kakeknya, cucu yang dianggap aib. Kini dia ada di pelukanku, bernapas, hidup. Detik itu aku bersumpah demi langit dan bumi, tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti anak ini. Aku akan menjadi perisai bajanya. Masa-masa setelah melahirkan adalah masa yang paling brutal. Aku harus kembali bekerja seminggu setelah melahirkan karena tidak ada cuti melahirkan bagi buruh cuci. Aku membawa Arka ke tempat kerja, menaruhnya dalam keranjang bayi di sudut dapur warung yang panas, sambil sesekali menyusuinya di sela-sela mencuci piring. Tidur adalah kemewahan yang tidak kumiliki. Arka sering menangis di malam hari. Di saat mataku terasa berat seperti ditindih besi, aku harus bangun, menggendongnya, menimangnya sambil berjalan mondar-mandir di kamar sempit berukuran 3x3 itu. Namun, di tengah kelelahan itu, ada secercah harapan. Usahaku di warnet mulai membuahkan hasil. Orderan desain logo pertamaku dari klien luar negeri akhirnya cair. Nilainya $50. Jika dirupiahkan, itu jumlah yang sangat besar bagiku saat itu. Aku menatap layar monitor di warnet dengan tangan gemetar memegang bukti transfer digital. Arka tertidur pulas di dalam gendongan kain jarik di dadaku. Orang-orang di warnet, anak-anak yang main game online, bapak-bapak yang sedang judi bola, tidak ada yang tahu bahwa wanita berpenampilan lusuh dengan bayi di gendongannya ini baru saja mendapatkan kunci pertama untuk keluar dari neraka kemiskinan. Ini baru permulaan, nak. Bisikku pada telinga Arka yang tertutup topi rajut. Ibu janji, suatu hari nanti, kita tidak akan tidur di kasur busa lagi. Ibu akan membelikanmu istana. Perjalananku baru saja dimulai. Dari bilik warnet yang bau asap rokok inilah, aku mulai menyusun batu bata pertama untuk kerajaan bisnisku. Satu klik mouse demi satu klik, diiringi doa dan dendam yang kujadikan bahan bakar. 5 tahun telah berlalu sejak malam aku melahirkan di atas kasur busa tipis itu. 5 tahun yang terasa seperti 5 abad. Penuh dengan keringat, air mata, dan jam tidur yang terampas. Arka kini sudah tumbuh menjadi balita yang cerdas dan aktif. Dia adalah alasan kenapa aku bisa berdiri tegak hari ini, mengenakan blazer rapi, meski bukan merek mahal, dan berdiri di depan pintu kaca sebuah gedung perkantoran elit di kawasan Sudirman. Hari ini adalah hari penentuan. Aplikasi manajemen keuangan untuk UMKM yang kurintis sendirian, Dompet Kita, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk pitching atau presentasi di depan para investor besar. Dari bilik warnet yang bau asap rokok, aku telah berpindah ke meja kerja kecil di sudut kamar kontrakan yang sedikit lebih layak, dan kini, aku berada di sini. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Tanganku dingin. Bayangan wajah ayah yang penuh amarah kembali menghantui. Kau hanya sampah. Bisikan itu terdengar lagi di kepalaku. Siapa yang mau mendengarkan presentasi bisnis dari wanita buangan sepertimu? Tenang, Sarah. Kamu bukan lagi gadis cengeng yang diusir malam itu. Gumamku pada pantulan diriku di kaca lift. Aku merapikan rambutku, menarik napas panjang, dan melangkah masuk ke ruang rapat yang dinginnya menusuk tulang. Di dalam, 5 orang pria paruh baya duduk mengelilingi meja oval yang mengilap.
Tatapan mereka mengintimidasi. Aku mulai mempresentasikan ideku. Awalnya suaraku sedikit bergetar, namun ketika aku mulai membicarakan data, angka pertumbuhan pengguna, dan visi masa depan, rasa percaya diriku kembali. Aku menguasai materi ini. Ini adalah bayiku yang kedua setelah Arka. Namun, sesi tanya jawab berubah menjadi mimpi buruk. Salah satu investor, pria gemuk dengan jam tangan emas mencolok bernama Pak Hadi, melempar berkas profilku ke atas meja dengan bunyi plak yang keras. Ibu Sarah, katanya dengan nada meremehkan yang sangat familiar. Ide bisnis kamu bagus. Angkanya menarik. Tapi saya lihat di sini riwayat pendidikan kamu tidak selesai. Drop out. Dan status kamu janda cerai mati atau cerai hidup. Darahku berdesir. Pertanyaan itu tidak ada hubungannya dengan bisnis. Maaf, Pak. Saya rasa status pernikahan saya tidak relevan dengan performa aplikasi ini. Jawabku setenang mungkin, meski tanganku di bawah meja mulai meremas-rok. Sangat relevan. Potongnya kasar. Kami berinvestasi pada foundernya, bukan hanya aplikasinya. Bagaimana kami bisa mempercayakan uang miliaran pada wanita muda, single parent, tanpa gelar sarjana, yang mungkin labil secara emosi? Siapa yang menjamin kamu tidak akan kabur membawa uang kami saat anakmu sakit atau kamu butuh uang untuk biaya hidup? Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris luka lama yang belum kering. Tatapan mata Pak Hadi sama persis dengan tatapan ayah. Merendahkan. Menghina. Seolah aku adalah makhluk kelas 2 yang tidak pantas berada di ruangan yang sama dengan mereka. Mataku mulai panas. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak bahwa aku telah bertahan hidup di neraka dan kembali. Tapi suaraku tercekat. Ruangan hening. Investor lain tampak canggung namun tidak ada yang membela. Aku menunduk. Merasa kecil. Rasa malu itu kembali lagi. Saya yang menjaminnya. Sebuah suara bariton yang tenang memecah keheningan. Semua kepala menoleh ke ujung meja. Di sana duduk seorang pria muda yang sejak tadi hanya diam menyimak sambil memainkan pulpen mahalnya. Dia adalah Adrian, investor termuda namun yang paling disegani di ruangan ini karena ketajaman insting bisnisnya. Adrian menegakkan duduknya, menatap tajam ke arah Pak Hadi. Saya sudah mempelajari kode pemrograman aplikasi ini semalam suntuk. Struktur codingnya rapi, efisien, dan keamanannya setara dengan standar perbankan. Dia membangun ini sendirian dari nol, Pak Hadi. Sementara Bapak, minggu lalu baru saja kehilangan 5 miliar karena investasi bodong yang foundernya lulusan luar negeri dan punya keluarga harmonis, bukan? Wajah Pak Hadi memerah padam karena malu. Adrian beralih menatapku. Tatapannya berbeda. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada penghinaan. Yang ada hanyalah rasa hormat. Ibu Sarah, kata Adrian lembut namun tegas. Saya tidak peduli siapa suami Anda, di mana ijazah Anda, atau masa lalu Anda. Yang saya peduli adalah ketangguhan Anda. Orang yang bisa membangun sistem serumit ini sambil membesarkan anak sendirian. Memiliki mental baja yang tidak dimiliki lulusan emba manapun. Saya masuk. Saya akan mendanai putaran pertama ini sepenuhnya. Air mataku hampir tumpah, bukan karena sedih, tapi karena lega yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ada seseorang yang melihatku. Benar-benar melihatku. Bukan sebagai aib, bukan sebagai objek kasihan, tapi sebagai manusia yang berharga. Pertemuan itu menjadi titik balik hidupku. Adrian menepati janjinya. Dia menyuntikkan dana besar yang membuat perusahaanku melesat naik. Kami bekerja sama siang dan malam. Adrian bukan hanya investor. Dia menjadi mentor, rekan debat, dan pelindungku. Dia mengajariku cara menghadapi dunia bisnis yang kejam. Cara berdiri tegak tanpa perlu meminta maaf atas masa laluku. Hubungan profesional itu perlahan mencair menjadi sesuatu yang lebih hangat. Adrian sering datang ke kontrakan baruku, yang kini sudah berupa apartemen sederhana, untuk membahas pekerjaan, tapi berakhir dengan bermain Lego bersama Arka di karpet ruang tengah. Melihat Adrian menggendong Arka, tertawa lepas saat Arka mengompol di celana mahalnya, membuat benteng pertahanan hatiku runtuh. Arka yang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, langsung lengket pada Adrian. Kenapa kamu baik padaku, Adrian? Tanyaku suatu malam saat kami duduk di balkon setelah Arka tidur. Kamu tahu latar belakangku. Aku diusir orang tuaku. Aku punya anak di luar nikah. Reputasimu bisa rusak. Adrian menatapku dalam, lalu menggenggam tanganku. Tangannya hangat dan kokoh. Sarah, orang tuamu buta.
Mereka membuang berlian karena mengira itu pecahan kaca. Aku tidak peduli dengan masa lalu. Aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu dan Arka. Izinkan aku menjadi ayah baginya, dan pendamping bagimu. 6 bulan kemudian, kami menikah. Tidak ada pesta mewah, hanya pemberkatan sederhana dan makan malam keluarga. Tidak ada orang tuaku. Aku tidak mengundang mereka. Aku sudah menganggap mereka mati, seperti mereka menganggapku mati dulu. Hari itu, saat Arka memanggil Adrian dengan sebutan, Papa, untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa Tuhan telah menjawab doa-doa malamku di hal tebus yang dingin itu. Sang penyelamat telah datang, bukan dengan kuda putih, tapi dengan ketulusan hati yang membalut luka-lukaku. 4 tahun berlalu sejak pernikahanku dengan Adrian. 9 tahun sejak malam pengusiran itu. Waktu benar-benar pemahat yang ulung. Ia mengubah nasib seseorang dengan cara yang tak terduga. Pagi ini aku terbangun bukan oleh suara bising tetangga atau tetesan air atap bocor, melainkan oleh kicauan burung dari taman belakang dan sinar matahari yang menembus tirai sutra otomatis di kamar utama kami. Aku menggeliat di atas kasur king size yang empuk, menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan lampu gantung kristal. Kami kini tinggal di sebuah mansion mewah di kawasan elit Menteng. Rumah ini 3 kali lebih besar dari rumah orang tuaku dulu. Perusahaanku, yang dulu hanya mimpi di bilik warnet, kini telah menjadi salah satu unicorn teknologi terbesar di negara ini. Wajahku sering muncul di sampul majalah bisnis sebagai wanita paling berpengaruh di Asia. Namun, bagi dunia luar, aku dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup mengenai kehidupan pribadiku. Tidak ada yang tahu siapa orang tuaku. Hari ini adalah hari istimewa. Arka berulang tahun yang ke-9. Aku turun ke lantai bawah, melewati tangga melingkar yang megah. Di ruang makan, Adrian dan Arka sudah menunggu. Arka kini tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Matanya tajam seperti mataku, tapi senyumnya hangat seperti Adrian. Selamat ulang tahun, jagoan. Seruku sambil memeluknya erat dari belakang. Terima kasih, Bunda. Jawab Arka riang. Di hadapannya sudah ada tumpukan kado. Tapi Adrian memberi isyarat padaku. Kado utama belum diberikan. Setelah sarapan, Adrian mengajak kami ke ruang kerjanya. Ruangan itu kedap suara, dengan dinding yang dipenuhi buku dan penghargaan bisnis. Adrian mengambil sebuah map tebal berwarna hitam dari brankas besinya. Wajahnya serius, namun matanya berbinar jenaka. Arka, Papa punya hadiah spesial buat kamu tahun ini. Ini bukan mainan, bukan gadget terbaru, dan bukan mobil-mobilan, kata Adrian sambil meletakkan map itu di depan Arka. Arka mengerutkan kening, bingung. Ini apa, Pak? PR matematika lagi. Aku tertawa kecil. Adrian membuka map itu. Isinya adalah tumpukan dokumen hukum dengan materai dan stempel resmi notaris. Aku sudah tahu isinya, karena kami berdua yang merencanakannya berbulan-bulan lalu dengan pengacara terbaik di negeri ini. Arka, ujarku lembut, berjongkok di samping kursinya. Dengarkan Bunda baik-baik. Dokumen ini menyatakan bahwa mulai hari ini, saat usiamu genap 9 tahun, kamu adalah pemilik sah dari semua ini. Semua apa? Tanya Arka polos. Semuanya, jawab Adrian tegas. Rumah ini, mobil-mobil di garasi, saham perusahaan Bunda, saham perusahaan Papa, tanah di puncak, ruko-ruko di Jakarta Selatan semuanya, 100%. Secara hukum sudah dibalik nama atas namamu, Arka Pradana. Mata Arka membulat. Dia tentu belum paham sepenuhnya nilai aset triliunan rupiah itu. Tapi dia tahu ini sesuatu yang besar. Kenapa? Kan Bunda dan Papa masih ada. Tanyanya. Aku dan Adrian saling berpandangan. Ini adalah langkah pengamanan pamungkas kami. Kami tahu dunia ini kejam. Kami tahu ada orang-orang serakah di luar sana. Orang-orang yang memiliki hubungan darah denganku, yang mungkin suatu hari nanti akan datang mengganggu. Karena Papa dan Bunda ingin melindungimu, Nak. Jelasku sambil mengusap rambutnya. Di atas kertas, Bunda dan Papa sekarang miskin. Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya bekerja sebagai wali, sebagai manajer yang mengurus harta milikmu sampai kamu berusia 18 tahun nanti. Jadi, kalau ada orang jahat yang ingin mengambil uang dari Bunda atau Papa, mereka tidak bisa mengambil apa-apa. Karena pemilik rajanya adalah kamu. Adrian menambahkan, ini adalah benteng pertahananmu, Arka. Kamu adalah tuan muda di rumah ini. Perintahmu adalah hukum. Bahkan Papa dan Bunda secara teknis menumpang di rumahmu.
Arka terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Berarti papa harus bayar sewa dong kalau mau tidur di kamar. Candanya. Kami tertawa lepas. Suasana hangat itu begitu kontras dengan apa yang terjadi di tempat lain. Siang harinya, saat Arka sedang sibuk mencoba drone barunya di halaman belakang yang luas, aku duduk di ruang tengah sambil menonton berita di televisi layar data raksasa. Breaking news. Raksasa Properti, Bramantio Group, resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga. CEO Bramantio diduga terlibat penggelapan dana investor. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Di layar kaca, aku melihat wajah itu. Wajah ayah. Dia terlihat jauh lebih tua dari 9 tahun lalu. Rambutnya memutih sepenuhnya. Wajahnya kusut. Dan tubuhnya yang dulu gagah kini membungkuk saat dikerubungi wartawan. Di belakangnya, ibu terlihat menangis histeris sambil menutupi wajah dengan tas tangan. Tas tangan yang kulihat sudah usang. Bukan lagi merek Hermes yang dulu selalu ia banggakan. Rumah masa kecilku disita bank. Mobil-mobil mewah mereka ditarik leasing. Mereka hancur. Karma itu nyata. Dan ia datang dengan bunga yang berbunga. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari kepala satpam kompleks perumahan kami. Pak Asep. Lapor. Nyonya Sarah. Ada 2 orang tua di pos depan. Penampilannya agak berantakan. Mereka mengaku orang tua kandung Nyonya dan ingin bertemu. Mereka memaksa masuk. Apa tindakan kami? Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Adrian yang duduk di sampingku ikut membaca pesan itu. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya merangkul bahuku, menyerahkan keputusan sepenuhnya padaku. Aku ingat hujan malam itu. Aku ingat rasa dingin di halte bus. Aku ingat tatapan jijik ayah. Aku ingat ketidakberdayaan ibu. Dan aku ingat Arka, bayi merah yang berjuang hidup di kontrakan sempit. Rasa iba? Anehnya, tidak ada. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menenangkan. Hati nuraniku tidak mati, tapi sudah membatu untuk mereka berdua. Mereka bukan orang tuaku lagi. Mereka adalah orang asing yang dulu membuangku ke tong sampah, dan sekarang ingin memungutku kembali setelah aku menjadi emas. Aku mengetik balasan untuk Pak Asep. Jari-jariku menari lincah di atas layar, menuliskan skenario pembalasan yang sudah lama tersusun rapi di alam bawah sadarku. Tahan mereka di gerbang. Jangan biarkan masuk 1 langkah pun. Saya akan kirim instruksi selanjutnya. Aku menoleh ke arah jendela, melihat Arka yang sedang tertawa bahagia di taman. Dia adalah pemilik segalanya. Dan ironisnya, nasib kakek dan nenek yang dulu ingin membunuhnya saat masih dalam kandungan, kini sepenuhnya ada di tangan bocah 9 tahun itu. Permainan dimulai. Bisikku pelan. Ruang kerjaku di lantai teratas gedung pencakar langit ini hening. Hanya terdengar dengungan halus dari pendingin ruangan sentral dan denting pelan sendok perak yang beradu dengan cangkir porselen di tanganku. Di luar dinding kaca yang menjulang dari lantai hingga langit-langit, kota Jakarta terhampar seperti karpet permata yang berkilauan. Kendaraan yang merayap di jalanan tampak seperti mainan kecil yang tidak berarti. Dulu, 9 tahun yang lalu, aku adalah salah satu semut kecil di bawah sana, berjuang melawan debu dan asap knalpot, terhimpit di dalam bus yang penuh sesak demi sesuap nasi. Namun kini, aku duduk di sini, di tahta yang kubangun dengan darah dan air mataku sendiri. Di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni solid, tergeletak sebuah laporan tebal bersampul biru tua. Itu bukan laporan keuangan perusahaan ataupun proposal akuisisi startup baru. Itu adalah laporan dari biro detektif swasta yang kusewa sebulan terakhir. Isinya adalah rekaman kehancuran orang-orang yang dulu pernah membuangku. Tanganku terulur, membuka lembar demi lembar foto candid yang diambil oleh sang detektif. Foto pertama memperlihatkan sebuah rumah petak di kawasan padat penduduk di Jakarta Timur. Cat dindingnya mengelupas, menampilkan warna semen yang kusam. Ada jemuran pakaian dalam yang menggantung sembarangan di depan pintu. Di teras sempit itu, duduk seorang pria tua dengan kaos singlet tipis yang sudah bolong di bagian ketiaknya. Dia sedang merokok. Tatapannya kosong menatap selokan di depannya. Itu ayah. Pria yang sama yang dulu mengenakan setelan jas buatan Italia seharga puluhan juta rupiah. Pria yang dulu tidak sudi menginjakan kakinya di tanah becek. Pria yang dulu menunjuk perutku dengan jijik dan mengusirku ke tengah badai. Kini, dia tampak seperti sisa-sisa kejayaan yang telah membusuk. Wajahnya keriput. Rambutnya memutih sepenuhnya dan tidak terurus. Ada guratan kelelahan dan kepahitan yang begitu dalam di wajahnya. Seolah-olah hidup telah mengunyahnya dan memuntahkannya kembali. Aku beralih ke foto berikutnya.
Seorang wanita tua sedang berdebat dengan pedagang sayur keliling. Tangannya menunjuk-nunjuk seikat bayam yang layu. Wajahnya terlihat garang namun menyedihkan. Dia mengenakan daster batik yang warnanya sudah pudar. Tidak ada lagi kalung berlian yang melingkar di lehernya. Tidak ada lagi gelang emas yang bergemerincing setiap kali dia menggerakkan tangan. Itu ibu. Wanita yang dulu takut kehilangan status sosialnya. Wanita yang memilih diam saat suaminya mengusir anak kandungnya sendiri demi menjaga kedamaian rumah tangga. Sekarang, kedamaian itu pun tidak dimilikinya. Laporan tertulis di samping foto menjelaskan bahwa mereka baru saja diusir dari kontrakan sebelumnya karena menunggak bayar 3 bulan. Mereka pindah ke tempat yang lebih murah ini, tempat di mana tikus dan kecoa adalah tamu yang lebih sering berkunjung daripada manusia. Suamiku masuk ke ruangan tanpa mengetuk. Dia membawa aura ketenangan yang selalu berhasil meredakan badai di kepalaku. Dia meletakkan tangannya di pundakku. Lalu matanya melirik sekilas ke arah foto-foto di atas meja. Dia tidak terkejut. Dia tahu aku memantau mereka. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku perlu tahu kapan bom waktu itu akan meledak. Mereka sudah tahu, kata suamiku pelan. Suaranya berat namun lembut. Aku menoleh, menatap matanya. Tahu apa? Tahu siapa kamu sekarang? Tahu siapa kita? Suamiku meletakkan sebuah majalah bisnis edisi terbaru di atas meja. Sampul depannya memuat wajahku dengan judul besar, Ratu Teknologi Asia. Dari garasi menuju IPO triliunan rupiah. Salah satu informan bilang, ayahmu melihat majalah ini di ruang tunggu puskesmas saat dia berobat karena darah tingginya kumat. Dia membacanya. Dia mencurinya, membawanya pulang, dan menunjukkannya pada ibumu. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Tanpa rasa humor. Ironis sekali, bukan? Dulu mereka membuangku karena takut aku menjadi aib yang mencoreng nama baik mereka di majalah sosialita. Sekarang, mereka menemukan wajahku di majalah yang justru membuktikan bahwa aku lebih berharga daripada seluruh aset perusahaan mereka yang bangkrut itu. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju jendela kaca. Aku bisa membayangkan apa yang terjadi di rumah petak sempit itu saat ini. Aku bisa membayangkan percakapan mereka. Pasti ibu menangis. Bukan tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan meratapi nasib. Dia pasti berkata, lihat, yah, Sarah kaya raya. Sarah sukses. Kalau saja kita tidak mengusirnya dulu, kita pasti sekarang tidur di kasur empuk, bukan di tikar bau ini. Dan ayah? Ayah pasti sedang menyangkal. Egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Dia pasti sedang membangun narasi baru di kepalanya. Dia anakku. Darahku mengalir di tubuhnya. Kesuksesan dia adalah milikku juga. Aku yang membesarkannya sampai dia dewasa. Wajar kalau dia membalas budi. Dia berhutang nyawa padaku. Pikiran mereka mudah sekali ditebak. Orang-orang yang gila hormat dan harta selalu memiliki pola pikir yang sama. Mereka merasa dunia berhutang pada mereka. Mereka lupa bahwa hubungan darah tidak berarti apa-apa jika tidak dilandasi oleh kasih sayang. Mereka lupa bahwa hak sebagai orang tua gugur pada detik mereka menutup pintu rumah dan membiarkan anak serta cucunya nyaris mati kelaparan di jalanan. Apa yang akan kamu lakukan kalau mereka datang? Tanya suamiku, memecah lamunanku. Dia berdiri di sampingku, ikut menatap cakrawala kota. Mereka pasti datang, jawabku yakin. Sekarang mereka sudah tahu di mana tambang emas mereka berada. Rasa lapar dan kemiskinan akan mengalahkan rasa malu mereka. Mereka akan datang dengan topeng wajah memelas, mungkin membawa cerita sedih, atau bahkan membawa-bawa nama Tuhan dan agama untuk memaksaku berbakti. Aku membalikan badan, menatap suamiku dengan tatapan tajam. Di mataku, tidak ada keraguan. Biarkan mereka datang. Aku sudah menunggu momen ini selama 9 tahun. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Aku ingin mereka melihat istana yang kubangun untuk cucu yang dulu mereka sebut sampah. Dan aku ingin melihat wajah mereka saat menyadari bahwa mereka tidak punya tempat sedikit pun di dalamnya. Suamiku tersenyum tipis, penuh pengertian. Dia tidak berusaha menasihatiku untuk memaafkan. Dia tahu betapa dalamnya luka itu. Dia ada di sana saat aku terbangun tengah malam karena mimpi buruk diusir dari rumah. Dia ada di sana saat aku menangis diam-diam melihat anakku bertanya di mana kakek dan neneknya. Dia tahu bahwa pengampunan adalah hak prerogatif korban, bukan kewajiban yang bisa dipaksakan. Apapun keputusanmu, aku mendukungmu, katanya sambil mencium keningku. Tapi ingat satu hal,
Jangan biarkan kebencianmu pada mereka merusak kebahagiaan yang sudah kita bangun. Hancurkan mereka jika itu yang kau butuhkan untuk menutup lembaran masa lalu. Tapi setelah itu, berjanjilah untuk melepaskannya. Jangan bawa sampah itu ke masa depan kita. Aku mengangguk. Kata-katanya benar. Ini bukan tentang dendam buta. Ini tentang keadilan. Ini tentang menutup buku dengan ending yang pantas. Malam itu, di rumah kami yang megah, aku memeluk anakku lebih erat dari biasanya saat menidurkannya. Anakku yang baru berusia 9 tahun, yang tidur pulas dengan wajah polos tanpa dosa, adalah pemilik sah dari semua kekayaan ini. Dia adalah raja kecil di kerajaan ini. Ironisnya, kakek dan neneknya yang dulu ingin melenyapkannya, kini nasibnya bergantung pada belas kasihan bocah ini. Aku menatap langit-langit kamar, merenungkan betapa roda kehidupan berputar dengan cara yang misterius dan kejam. Dulu, ayah memiliki segalanya, uang, kuasa, hormat, tapi dia miskin hati nurani. Sekarang, dia kehilangan segalanya. Dan aku, anak buangannya, memiliki segalanya. Tapi aku tidak akan memberikan apa yang mereka inginkan. Uang bisa dicari, tapi sakit hati karena ditolak oleh orang tua sendiri saat sedang mengandung. Itu adalah utang yang tidak bisa dibayar dengan materi. Besok atau lusa, tamu tak diundang itu pasti akan muncul. Dan aku sudah menyiapkan sambutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Minggu pagi di kediaman kami biasanya adalah waktu yang sakral. Waktu di mana dunia bisnis yang bising kami tinggalkan di luar gerbang. Dan kami hanya menjadi keluarga biasa yang menikmati kebersamaan. Suara tawa anakku yang sedang bermain air di kolam renang terdengar riuh, bersahutan dengan suara percikan air. Suamiku sedang memanggang daging barbeque di tepi kolam. Asap tipis beraroma lezat mengepul ke udara. Aku duduk di kursi santai di bawah payung besar, menyesap es jeruk sambil membaca buku. Semuanya tampak sempurna, damai. Seolah-olah tidak ada yang bisa merusak surga kecil kami ini. Namun, ketenangan itu terusi ketika ponsel khusus yang terhubung dengan sistem keamanan rumah berbunyi. Bukan dering telepon biasa, melainkan notifikasi dari pos keamanan utama di gerbang depan kompleks Mansion. Aku meletakkan bukuku. Firasatku mengatakan waktunya telah tiba. Aku menekan tombol intercom di layar ponselku, yang langsung menampilkan wajah Pak Asep, kepala keamanan kami, yang terlihat sedikit bingung dan ragu. "Selamat siang, Nyonya," sapa Pak Asep dengan nada sopan namun tergesa. "Maaf mengganggu waktu istirahat keluarga. Tapi, ada situasi di gerbang depan." "Katakan, Pak Asep," jawabku tenang. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ada 2 orang, laki-laki dan perempuan tua. Mereka memaksa masuk. Mereka bilang mereka adalah orang tua kandung Nyonya. Mereka bilang mereka kakek dan nenek dari Tuan Muda Arka. Penampilan mereka agak kurang meyakinkan untuk ukuran tamu Nyonya. Tapi mereka bersikeras dan mulai berteriak-teriak memanggil nama Nyonya. Aku melirik ke arah suamiku. Dia sudah berhenti membalik daging panggang dan kini menatapku. Dia mengangguk pelan, memberiku kekuatan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara keberanian. "Tampilkan kamera CCTV gerbang depan di layar utama ruang tengah, Pak Asep. Jangan buka gerbangnya dulu. Biarkan mereka di luar. Perintahku." "Siap, Nyonya." Aku berjalan masuk ke ruang tengah yang luas dan sejuk. Suamiku menyusul di belakangku. Di dinding, layar televisi raksasa berukuran 85 inci kini menampilkan gambar live dari kamera pengawas di gerbang depan yang berjarak sekitar 200 meter dari bangunan utama rumah. Resolusi kamera 4K itu begitu tajam, sehingga aku bisa melihat setiap detail menyedihkan dari 2 sosok yang berdiri di sana. Dan di sanalah mereka. Ayah mengenakan kemeja batik lengan panjang yang jelas terlihat kedodoran dan kusam warnanya. Kerah kemejanya sudah layu, tidak lagi tegak dan kaku seperti kemeja mahalnya dulu. Celana bahan hitamnya terlihat mengkilap di bagian lutut karena terlalu sering disetrika, dan sepatunya, sepatu pantofel kulit itu sudah retak-retak permukaannya, berdebu, dengan sol yang sepertinya sudah pernah dilem ulang. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari foto yang kulihat di laporan detektif. Kulitnya menggelambir, matanya cekung, dan ada getaran halus di tangannya saat dia memegang jeruji besi gerbang tinggi kami. Di sebelahnya, ibu berdiri dengan tas tangan yang dipeluk erat di depan dada, seolah itu adalah tameng terakhirnya. Dia memakai gaun terusan bunga-bunga yang modelnya sudah ketinggalan zaman 10 tahun lalu. Rambutnya disanggul asal-asalan, menampilkan uban yang tidak lagi tertutup ket rambut mahal.
Wajahnya dipenuhi keringat karena terik matahari Jakarta. Dia tampak gelisah. Matanya liar memandang kemegahan pilar gerbang kami, memandang pos satpam yang ber-AC, memandang deretan mobil mewah yang terparkir jauh di dalam sana. Ada ketamakan yang terpancar jelas di matanya, bercampur dengan rasa takut. Sarah, Sarah, keluar kau, nak, ini ayah. Suara ayah terdengar melalui speaker audio CCTV. Suaranya serak, pecah, namun masih menyisakan nada otoriter yang dulu selalu membuatku gemetar. Suruh satpam bodoh ini membukakan pintu. Kami orang tuamu. Berani-beraninya kau membiarkan kami kepanasan di luar sini. Ibu ikut menimpali. Suaranya melengking cempreng. Sarah, tolong ibu. Nak, kami tahu kamu di dalam. Kami kangen sama kamu. Kami kangen sama cucu kami. Bukalah pintunya. Sayang, kita bicara baik-baik di dalam. Kangen? Kata itu terasa seperti ludah yang mendarat di wajahku. 9 tahun mereka tidak pernah mencari tahu apakah aku masih hidup atau sudah mati. 9 tahun mereka tidak peduli apakah cucu mereka makan atau kelaparan. Dan sekarang, setelah melihat kekayaanku, tiba-tiba rasa rindu itu muncul? Betapa murahnya harga sebuah kerinduan bagi mereka. Anakku, Arka, yang baru saja masuk dengan handuk melilit di tubuhnya, menatap layar besar itu dengan bingung. Bunda, siapa kakek dan nenek yang marah-marah itu? Kenapa mereka bilang mereka kakek dan nenekku? Aku berlutut, menyamakan tinggiku dengan Arka. Aku memegang kedua bahunya yang basah. Arka, dengarkan Bunda. Mereka memang orang tua Bunda. Tapi mereka bukan keluarga kita. Mereka orang jahat yang dulu menyakiti Bunda dan kamu. Mereka yang mengusir Bunda waktu aku di dalam perut. Tanya Arka cerdas. Dia memang sudah tahu garis besar ceritanya. Meski aku tidak pernah menceritakan detail kekejamannya. Iya, sayang. Merekalah orangnya. Jawabku. Terus kenapa mereka datang sekarang? Karena mereka butuh uang. Nak, mereka bangkrut. Mereka pikir karena Bunda sekarang punya banyak uang, mereka bisa datang dan meminta bagian. Mereka pikir Bunda lupa apa yang mereka lakukan. Arka menatap layar lagi. Wajah polosnya berubah menjadi dingin, meniru ekspresi yang sering dilihatnya dari ayahnya. Suamiku, saat sedang bernegosiasi bisnis. Kalau mereka jahat sama Bunda, Arka nggak mau ketemu mereka. Usir saja, Bun. Kata-kata sederhana dari mulut anak berumur 9 tahun itu adalah validasi terbesar bagiku. Tidak ada kewajiban moral untuk berbakti kepada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Aku bangkit berdiri, mengambil ponselku lagi. Aku menekan tombol bicara ke arah pos satpam. Pak Asep, panggilku. Ya, Nyonya. Mereka semakin ribut. Mereka mengancam akan memanggil wartawan kalau Nyonya tidak keluar. Lapor Pak Asep. Ancaman itu membuatku tersenyum sinis. Wartawan? Silakan saja. Justru itu akan menjadi panggung yang sempurna untuk menghancurkan sisa harga diri mereka. Tapi tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam rumah suci ini. Rumah ini adalah hasil keringatku dan suamiku. Rumah ini adalah milik Arka. Jejak kaki mereka yang kotor tidak pantas mengotori lantai marmer kami. Dengarkan instruksi saya baik-baik, Pak Asep. Kataku dengan suara dingin dan datar. Saya tidak akan menemui mereka. Suami saya tidak akan menemui mereka. Dan anak saya, pemilik rumah ini, tidak sudi melihat wajah mereka. Baik, Nyonya. Jadi saya usir paksa. Jangan kasar, Pak. Kita bukan preman seperti mereka. Cegahku. Tapi lakukan ini. Ambil amplop putih yang ada di laci meja pos satpam. Amplop yang biasa kita pakai untuk sumbangan pengemis jalanan. Masukkan uang receh kembalian belanja ke dalamnya. 100.000, 200.000, terserah. Yang recehan saja. Suamiku menatapku. Alisnya terangkat sedikit. Tapi dia tidak melarang. Dia tahu ini adalah bagian dari terapi penyembuhanku. Berikan amplop itu kepada mereka. Lanjutku. Dan sampaikan pesan ini, kata demi kata, jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Aku menarik napas. Mataku terpaku pada wajah ayah di layar yang sedang menggedor-gedor gerbang besi. Katakan pada mereka, Nyonya Sarah berpesan, sampah yang sudah dibuang dari rumah, tidak pantas dipungut kembali dan dibawa masuk ke dalam istana. Katakan juga, ini adalah properti pribadi. Jika dalam 5 menit mereka tidak pergi, anjing penjaga akan dilepas dan polisi akan dipanggil atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Ada jeda hening sejenak di ujung telepon.
Pak Asep, yang sudah bekerja denganku selama 3 tahun dan tahu betapa baiknya aku pada karyawan, terdengar kaget dengan kekejaman perintah itu. Tapi dia adalah profesional. Siap, laksanakan, Nyonya. Aku mematikan sambungan telepon. Aku, suamiku, dan anakku berdiri berjajar di depan layar raksasa itu, menyaksikan drama itu berlangsung. Pak Asep keluar dari pos satpam dengan wajah tegas, memegang sebuah amplop tipis. Dia mendekati gerbang, tidak membukanya, hanya berbicara dari balik jeruji besi. Aku melihat mulut Pak Asep bergerak. Aku melihat wajah ayah berubah dari merah karena marah menjadi pucat pasi. Aku melihat ibu menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya limbung seolah hendak pingsan. Ayah menatap amplop yang disodorkan Pak Asep melalui celah gerbang. Dia menepisnya dengan kasar hingga uang receh di dalamnya berhamburan ke aspal panas. Kurang ajar. Teriakannya terdengar samar-samar namun jelas penuh keputusasaan. Anak durhaka. Aku ayahmu. Kau akan kualat. Sarah. Kau akan membusuk di neraka. Aku menatap layar itu tanpa berkedip. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya perasaan ringan. Seolah beban berat yang selama ini menggantung di pundakku akhirnya terangkat. Neraka? Aku sudah pernah tinggal di neraka yang dia ciptakan 9 tahun lalu. Ayah. Dan aku berhasil keluar sebagai ratu. Sekarang giliranmu untuk mencicipi nerakamu sendiri. Ayo, kita makan. Ajakku pada suami dan anakku. Mematikan layar televisi itu dengan satu tekanan tombol, mengubah gambar orang tua yang sedang mengamuk itu menjadi layar hitam yang gelap. Daging panggangnya keburu dingin. Kami berbalik meninggalkan ruangan itu, membiarkan masa lalu berteriak-teriak sendirian di luar gerbang. Tak terdengar dan tak terjangkau lagi. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tengah kami setelah layar televisi raksasa itu dimatikan. Namun, di luar sana, di balik gerbang besi tempa yang menjulang tinggi dan kokoh, badai baru saja dimulai. Aku tahu itu. Meski aku telah memutuskan sambungan video CCTV, telingaku seolah masih bisa mendengar gema teriakan ayah yang penuh sumpah serapah, menembus dinding kedap suara rumah kami, menembus jarak ratusan meter, dan langsung menghantam gendang telingaku. Aku duduk terpaku di sofa kulit berwarna krem. Cangkir teh di tanganku sedikit bergetar. Bukan karena takut. Ketakutan itu sudah lama mati. Terkubur bersama Sarah yang lama di hal tebus 9 tahun lalu. Getaran ini adalah adrenalin. Adrenalin dari sebuah perang yang akhirnya ditabuh secara terbuka. Kamu baik-baik saja. Suamiku duduk di sampingku. Tangannya yang hangat menggenggam tanganku yang dingin. Sentuhannya selalu menjadi jangkar bagiku. Menahanku agar tidak hanyut dalam lautan emosi masa lalu. Aku menoleh, menatap wajahnya yang tenang namun penuh kekhawatiran. Aku lebih dari baik. Aku merasa lega. Akhirnya aku mengatakannya. Akhirnya aku memuntahkan racun yang selama ini mengendap di dadaku. Anakku, Arka, yang sejak tadi diam, kini merangkak naik ke sofa dan memelukku erat. Tubuhnya yang mungil namun kuat memberiku energi baru. Bunda jangan sedih. Kalau kakek jahat itu teriak lagi, biar Arka suruh Om Asep siram pakai air selang. Aku tertawa kecil, mengusap rambut tebalnya. Tidak perlu, sayang. Mereka sudah pergi. Setidaknya untuk saat ini. Ponselku berdering lagi. Itu Pak Asep, kepala keamanan. Aku mengangkatnya dan menyalakan mode pengeras suara agar suamiku bisa ikut mendengar. Lapor, Nyonya. Suara Pak Asep terdengar sedikit terengah. Seolah baru saja selesai melakukan tugas berat. Mereka sudah pergi. Apa reaksi mereka saat kamu menyampaikan pesan itu, Pak? Tanyaku. Aku ingin mendengarnya. Aku butuh mendengarnya secara detail. Ini adalah bagian dari katarsisku. Aku ingin tahu bagaimana rasanya ditolak, dihina, dan dianggap sampah. Rasa yang mereka suapkan padaku 9 tahun lalu. Itu sungguh kacau, Nyonya. Pak Asep ragu sejenak. Mungkin mencoba mencari kata-kata yang sopan. Saat saya memberikan amplop berisi uang receh itu dan menyampaikan pesan Nyonya, wajah bapak tua itu, Pak Bram, ya? Wajahnya berubah ungu. Dia meremas amplop itu sampai robek. Uang koin 500-an dan 1000-an berhamburan ke aspal. Dia berteriak bahwa Nyonya adalah anak durhaka yang akan dikutuk Tuhan. Aku tersenyum tipis. Kutukan? Tuhan ada di pihak mereka yang teraniaya. Bukan di pihak penindas yang berlindung di balik status orang tua. Dan ibunya? Tanyaku lagi. Apa yang dilakukan wanita itu? Ibu itu menangis histeris. Nyonya.
Dia sempat berlutut di depan gerbang, memohon agar diizinkan masuk untuk melihat cucunya sebentar saja. Dia bilang dia sakit. Dia bilang dia nenek yang rindu. Tapi Pak Asep berhenti sejenak. Tapi saat bapak tua itu menariknya berdiri, saya mendengar ibu itu menggerutu. Dia bilang, "Sialan, anak tidak tahu diuntung. Awas saja, kita akan buat dia menyesal." Aku mendengus kasar. Air mata buaya. Sudah kuduga. Kesedihan ibu hanyalah topeng untuk menutupi keserakahan. Begitu keinginannya tidak terpenuhi, topeng itu retak dan memperlihatkan wajah aslinya. "Terima kasih, Pak Asep. Kerja bagus. Pastikan keamanan diperketat. Jangan biarkan semut pun masuk tanpa izin saya. Dan satu lagi, rekaman CCTV kejadian tadi, tolong simpan di cloud server pribadi saya. Jangan sampai bocor, tapi jangan dihapus. Kita mungkin akan membutuhkannya nanti." "Siap, laksanakan, Nyonya." Sambungan terputus. Aku bersandar kembali ke sofa, menatap langit-langit ruang tengah yang dihiasi chandelier kristal. Cahayanya berpendar indah, kontras dengan kegelapan yang baru saja dibawa oleh orang tuaku ke depan gerbang. Kalimat itu. Suamiku bergumam pelan, seolah sedang menimbang rasa dari kata-kata yang kutitipkan pada Pak Asep tadi. Sampah yang sudah dibuang, tidak pantas dipungut kembali ke dalam istana. Itu kalimat yang sangat tajam. Sayang, kamu benar-benar menghunjam jantung mereka. Mereka yang mengajarkanku kalimat itu. Jawabku dingin. Malam itu, saat hujan deras, ayah menyebut anak yang ada di kandunganku sebagai sampah. Dia bilang, "Buang sampah itu atau kau yang kubuang." Sekarang, aku hanya mengembalikan definisinya. Bagi mereka, aku dan Arka adalah sampah saat kami miskin dan tidak berdaya. Sekarang, saat kami berkilau seperti emas, mereka ingin memungut kami? Tidak semudah itu. Aku bangkit berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Di kejauhan, gerbang besi itu berdiri kokoh, menjadi batas tegas antara masa laluku dan masa depanku. Aku membayangkan ayah dan ibu berjalan terseok-seok di trotoar panas, memunguti koin-koin receh yang tadi mereka lempar karena gengsi, namun akhirnya mereka ambil juga karena butuh. Gambaran itu tidak membuatku bahagia, tapi memberikan rasa keadilan yang aneh. Malam harinya, setelah Arka tidur, aku duduk di balkon kamar kami. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman. Suasana begitu damai, namun pikiranku berkelana. Aku tahu ini belum berakhir. Kunjungan tadi siang hanyalah babak pembuka. Orang seperti ayah, yang memiliki ego sebesar gunung namun kini terdesak oleh kemiskinan, tidak akan menyerah begitu saja. Dia adalah hewan buas yang terluka. Dia akan menyerang balik dengan cara apapun yang dia bisa. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Suamiku datang membawa 2 gelas wine. Dia duduk di kursi rotan di sampingku, menyerahkan 1 gelas padaku. "Langkah mereka selanjutnya," jawabku sambil menyesap cairan merah itu. "Mereka tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dan tidak punya koneksi lagi. Tapi mereka punya satu senjata yang selalu ampuh di negara ini, opini publik dan status orang tua." Suamiku mengangguk setuju. Dia adalah pebisnis ulung. Dia tahu bagaimana permainan kotor dimainkan. Mereka akan memainkan kartu korban, playing victim. Mereka akan pergi ke media, atau mencari pengacara murah yang haus sensasi. Mereka akan memutarbalikkan fakta. "Biar saja," kataku, mataku menatap tajam ke kegelapan malam. Biarkan mereka berkoar. Semakin keras mereka berteriak, semakin dalam mereka menggali kuburan mereka sendiri. Aku punya bukti-bukti. Aku punya saksi. Dan yang paling penting, aku punya senjata rahasia yang tidak mereka ketahui. Aku teringat pada map dokumen yang kami berikan pada Arka saat ulang tahunnya. Dokumen yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan ini secara hukum adalah milik Arka. Sarah sang CEO hanyalah seorang wali. Sarah sang miliarder hanyalah manajer aset. Jika orang tuaku berpikir mereka bisa memeras uang dariku, mereka salah besar. Mereka akan berhadapan dengan tembok hukum yang paling kokoh. Hak kepemilikan seorang anak di bawah umur. Tapi ada satu hal yang aku khawatirkan. Ujarku pelan. Nada suaraku sedikit goyah. "Apa itu?" "Arka," jawabku. "Aku tidak peduli jika namaku hancur di media. Aku tidak peduli jika orang se-Indonesia menghujatku sebagai anak durhaka. Aku sudah kebal. Tapi Arka, dia masih kecil.
Aku tidak ingin dia melihat drama busuk ini. Aku tidak ingin dia tahu betapa menjijikannya kakek dan nenek kandungnya sendiri. Suamiku meletakkan gelasnya, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aroma tubuhnya yang maskulin dan menenangkan membuat otot-ototku yang tegang menjadi rileks. Kita akan melindunginya, Sarah. Kita akan membangun benteng di sekelilingnya. Dan ingat, Arka anak yang cerdas. Dia melihat bagaimana kita memperlakukannya. Dan dia melihat bagaimana orang-orang itu berteriak di gerbang tadi. Anak kecil memiliki intuisi yang tajam tentang siapa yang tulus dan siapa yang jahat. Dia ada di pihakmu. Selamanya. Aku membenamkan wajahku di dada suamiku. Di kejauhan, suara sirine polisi terdengar sayup-sayup. Entah sirine untuk siapa. Mungkin itu pertanda bahwa hukum dan kekacauan akan segera datang mengetuk pintu kami. Tapi malam ini, aku memilih untuk tenang. Aku telah mengirimkan pesan perperangan di gerbang tadi siang. Kalimat itu bukan sekadar penghinaan. Itu adalah deklarasi kemerdekaan. Aku, Sarah, bukan lagi anak kecil yang bisa diinjak-injak. Dan jika mereka berani kembali, mereka akan menemukan bahwa sampah yang mereka buang telah berubah menjadi monster yang siap menelan keserakahan mereka bulat-bulat. Seminggu berlalu sejak insiden di gerbang. Seminggu yang tenang, terlalu tenang, seperti laut yang surut sebelum tsunami menerjang. Dan pagi ini, ombak besar itu akhirnya menghantam. Aku sedang berada di kantor, memimpin rapat mingguan dengan para direktur. Ketika sekretaris pribadiku masuk dengan wajah pucat. Dia membawa sebuah amplop coklat besar dengan kop surat resmi dari sebuah firma hukum. Bukan firma hukum papan atas yang biasa kami hadapi dalam sengketa bisnis, melainkan nama firma hukum kecil yang sering muncul di berita gosip selebriti karena menangani kasus-kasus sensasional. Maaf mengganggu, Bu Sarah, bisiknya gemetar. Ada kurir pengadilan yang mengantarkan ini. Katanya harus diterima langsung atau diwakilkan oleh kuasa hukum. Aku mengambil amplop itu. Tanganku tidak gemetar kali ini. Aku sudah menunggunya. Dengan gerakan tenang, aku membuka segelnya dan menarik keluar berkas-berkas di dalamnya. Mata para direktur tertuju padaku. Penasaran namun tak berani bertanya. Mataku memindai baris demi baris tulisan hukum yang penuh dengan istilah berbelit-belit itu. Gugatan perdata perihal, perbuatan melawan hukum, penelantaran orang tua, dan permohonan hak asuh hak kunjung cucu. Penggugat, Bapak Bramantio O Ibu Lestari. Tergugat, Sarah Amalia. Isi gugatannya sungguh menggelikan sekaligus menjijikan. Di sana tertulis bahwa aku, sebagai anak kandung yang telah sukses secara finansial, dituduh menelantarkan orang tua yang sedang sakit keras dan hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka menuntut tunjangan bulanan sebesar 500 juta rupiah. Dan yang lebih gila lagi, mereka menuntut hak asuh atas Arka, dengan alasan bahwa aku adalah ibu yang cacat moral, karena pernah hamil di luar nikah dan memiliki riwayat emosional yang tidak stabil, sehingga cucu mereka harus diasuh oleh kakek neneknya. Tentu saja dengan semua biaya hidup cucu tersebut, aset-asetnya, dikelola oleh mereka. Aku tertawa. Tawa yang keras dan dingin memecah keseriusan ruang rapat. Para direktur saling pandang. Bingung. Rapat ditunda 10 menit, kataku sambil berdiri. Membawa berkas itu keluar ruangan menuju ruang kerjaku sendiri. Begitu sampai di ruangan, aku menyalakan televisi. Firasatku benar. Serangan hukum ini dibarengi dengan serangan udara melalui media. Di salah satu saluran televisi swasta, dalam acara talk show pagi yang dipandu oleh presenter gosip terkenal, wajah ayah dan ibu terpampang jelas secara langsung, live. Mereka duduk di kursi tamu studio dengan pakaian yang sengaja dipilih agar terlihat sangat menyedihkan. Ayah memakai baju koko yang lusuh, ibu memakai kerudung yang dipasang asal-asalan. Padahal seumur hidupnya dia tidak pernah mau menutup auratnya. Wajah mereka sembab. Air mata buatan mengalir deras di pipi ibu. Kami hanya ingin bertemu cucu kami. Isak ibu di depan kamera. Suaranya bergetar dramatis. 9 tahun kami mencari Sarah. Kami pikir dia hilang. Ternyata dia hidup mewah di istana. Sementara kami, orang tuanya yang melahirkannya, diusir seperti anjing kurap saat datang berkunjung. Satpamnya melempar uang receh ke wajah suami saya. Hati ibu mana yang tidak hancur? Presenter itu memasang wajah prihatin yang dibuat-buat, memanaskan suasana. Ya ampun, tega sekali ya, Bu. Padahal ibu yang mengandung dan melahirkan. Jadi benar Sarah itu sekarang CEO sukses itu? Benar, Mbak. Sambung ayah dengan suara serak yang dilatih. Saya tidak minta hartanya. Demi Allah,
Saya tidak minta sepeser pun. Saya hanya ingin dia ingat siapa yang membesarkannya. Tapi dia malah menghina kami. Dia bilang kami sampah. Dia memutus silaturahmi. Di agama manapun, itu dosa besar. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. Kebohongan yang sempurna. Mereka memutarbalikkan fakta dengan sangat lihai. Mencari selama 9 tahun? Omong kosong. Mereka tahu aku diusir. Mereka yang mengunci pintu. Mereka tidak pernah mencari. Ponselku mulai meledak dengan notifikasi. Di media sosial, nama perusahaanku mulai menjadi trending topik. Komentar-komentar netizen yang maha benar mulai bermunculan. Gila, cantik-cantik tapi durhaka. Boykot produknya. CEO-nya nggak punya akhlak. Kasihan orang tuanya. Sampai nangis gitu. Ingat surga di telapak kaki ibu, Mbak. Orang kaya memang suka lupa daratan. Reputasiku sedang dibakar hidup-hidup di alun-alun digital. Harga saham perusahaanku mungkin akan anjlok siang ini. Investor pasti akan menelepon dengan panik. Inilah yang diinginkan ayah. Dia ingin menghancurkanku jika dia tidak bisa memilikiku. Logika, kalau aku tidak bisa makan kue itu, maka tidak ada yang boleh memakannya, sedang dia mainkan. Pintu ruanganku terbuka. Suamiku masuk bersama tim pengacara perusahaan kami, Pak Handoko. Wajah mereka serius. Kamu sudah lihat beritanya? Tanya suamiku. Sedang kutonton. Jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari layar TV di mana ibu sedang pura-pura pingsan di studio. Akting mereka layak dapat piala Oscar. Pak Handoko meletakkan berkas di meja. Bu Sarah, ini serius. Opini publik sangat kuat. Dan gugatan mereka, meskipun dasarnya lemah, bisa menyeret kita ke proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Mereka menggunakan pasal UU Perkawinan dan Perlindungan Anak untuk mencoba mengambil celah hak asuh, atau setidaknya hak berkunjung. Tujuannya jelas, pemerasan. Pengacara mereka sudah menghubungi saya, menawarkan jalan damai, berupa sejumlah uang yang fantastis. Berapa? Tanyaku datar. 10 miliar tunai, dan rumah di Pondok Indah atas nama mereka. Sebagai ganti pencabutan gugatan dan pemulihan nama baik di media. Aku mendengus. Murah sekali harga diri mereka. 10 miliar untuk menebus dosa membuang anak hamil di tengah hujan badai. Suamiku menatapku tajam. Kita bisa saja bayar. Sarah, uang segitu kecil buat kita. Bayar mereka, suruh tanda tangan perjanjian kerahasiaan, dan masalah selesai. Kita bisa hidup tenang lagi. Aku menatap suamiku. Aku tahu dia hanya ingin melindungiku dari stres. Dia ingin solusi pragmatis. Tapi dia lupa, ini bukan soal bisnis. Ini soal prinsip. Ini soal luka batin yang tidak bisa ditambal dengan uang damai. Jika aku membayar mereka, itu sama saja aku mengakui bahwa aku salah. Itu sama saja aku memberi makan monster agar dia semakin besar dan lapar. Tidak, jawabku tegas. Sarah. Tidak, Mas. Tidak sepeser pun. Potongku. Aku berdiri. Berjalan mengelilingi meja kerjaku. Energi kemarahan di dalam diriku berubah menjadi energi kalkulasi yang dingin. Kita tidak akan berdamai. Kita tidak akan mediasi tertutup. Aku ingin menyeret mereka ke pengadilan terbuka. Aku ingin media meliputnya. Pak Handoko mengerutkan kening. Tapi Bu, itu akan semakin merusak citra Ibu. Netizen. Netizen itu bodoh dan pelupa. Selaku. Mereka hanya butuh tontonan. Sekarang mereka menghujatku karena mereka hanya mendengar satu sisi cerita. Tapi tunggu sampai kita buka kartu kita. Aku menunjuk ke arah brankas di sudut ruangan. Pak Handoko, Anda ingat dokumen yang kita buat saat ulang tahun Arka? Mata pengacara tua itu berbinar seketika. Dia tersenyum, mengerti arah pikiranku. Ah, akta hibah dan peralihan hak itu. Tentu saja. Itu senjata nuklir kita. Benar, kataku. Biarkan proses hukum ini berjalan. Biarkan mereka merasa di atas angin. Biarkan mereka berpikir aku terpojok dan ketakutan. Biarkan ayah dan ibu bermimpi tentang uang 10 miliar itu. Aku menatap wajah-wajah di ruangan itu satu persatu. Kita akan hadapi mereka di sidang mediasi pertama. Di sana, di depan hakim mediator, di depan pengacara busuk mereka, aku akan membuka fakta sebenarnya. Fakta bahwa Sarah yang kaya raya, ini sebenarnya tidak punya apa-apa. Kita akan biarkan mereka tahu,
lanjutku dengan senyum miring, bahwa mereka sedang menuntut uang dari seorang bocah 9 tahun. Bocah yang dulu ingin dibunuh ayah saat masih janin. Kita lihat, apakah hukum dan netizen masih akan membela kakek nenek yang menuntut harta cucunya sendiri? Ini perjudian besar, sayang, kata suamiku, tapi aku melihat kilat kekaguman di matanya. Hidupku adalah perjudian sejak aku diusir dari rumah, jawabku. Dan kali ini, aku adalah bandarnya. Siapkan semua bukti CCTV, siapkan saksi-saksi dari masa laluku. Ibu kos tempat aku tinggal dulu, bidan desa yang membantuku melahirkan di atas tikar, pemilik warung tempat aku mencuci piring. Kumpulkan mereka semua. Kita akan buat drama keluarga ini menjadi pengadilan moral yang sesungguhnya. Aku kembali menatap layar TV. Segmen talk show itu hampir berakhir. Ayah sedang memberikan kalimat penutup yang sok bijak. Ayah selalu memaafkanmu. Sarah, pulanglah. Nak, bawa uangmu. Kita bangun kembali kejayaan keluarga kita. Aku mematikan TV dengan kasar. Kejayaan keluargamu sudah mati 9 tahun lalu, Pak Tua. Yang tersisa hanyalah bangkai. Dan aku tidak akan membiarkan bangkai itu mengotori masa depan anakku. Perang hukum dimulai. Dan aku siap menari di atasnya. Suasana di dalam ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu terasa begitu dingin. Seolah-olah pendingin ruangan disetel pada suhu beku untuk membekukan hati nurani siapapun yang berada di dalamnya. Namun, aku tahu, rasa dingin ini bukan berasal dari AC sentral, melainkan dari aura ketamakan yang memancar kuat dari sisi meja di hadapanku. Aku duduk berdampingan dengan suamiku dan Pak Handoko, pengacara kepercayaan kami. Di seberang meja oval yang panjang itu, duduklah dua sosok yang pernah kusebut sebagai orang tua. Ayah dan ibu tampak berbeda dari penampilan mereka di televisi kemarin. Hari ini, mereka mengenakan pakaian yang sedikit lebih rapi, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka masih memiliki sisa-sisa martabat priai, meski aku tahu jas yang ayah pakai itu adalah model lama yang mungkin sudah berbau kapur barus. Di samping mereka, duduk seorang pengacara muda dengan rambut klimis dan setelan jas yang terlalu ketat. Namanya pengacara Lubis. Dari gelagatnya yang terus-menerus membetulkan letak dasinya dan matanya yang berkilat licik saat menatap jam tangan mewah suamiku, aku tahu dia adalah tipe pengacara yang bekerja demi persentase kemenangan, bukan demi keadilan. Mediator, seorang hakim parubaya dengan wajah lelah, membuka sesi mediasi ini dengan nada formal yang membosankan. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian. Sesuai prosedur hukum, sebelum perkara ini lanjut ke persidangan terbuka, kita wajib menempuh jalur mediasi. Saya harap ada titik temu, win-win solution, agar masalah keluarga ini tidak perlu berlarut-larut. Pengacara Lubis langsung menyambar kesempatan itu. Dia membuka tumpukan berkas di depannya dengan gaya teatrikal. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mediator. Ucapnya dengan suara lantang yang dibuat-buat. Klien kami, Bapak Bramantio dan Ibu Lestari, sebenarnya memiliki hati yang sangat pemaaf. Meskipun mereka telah ditelantarkan, dihina, dan diusir oleh anak kandungnya sendiri, mereka bersedia mencabut gugatan perdata dan pidana dengan beberapa syarat sederhana. Aku menautkan jari-jariku di atas meja, menatap lurus ke mata ayah. Dia membalas tatapanku dengan dagu terangkat, mencoba mengintimidasi. Katakan syaratnya, ucapku datar. Pertama, lanjut Lubis sambil mengacungkan jari telunjuknya. Permohonan maaf secara terbuka di 3 media nasional dan 5 stasiun televisi, untuk memulihkan nama baik keluarga besar Bramantio yang telah tercemar akibat tindakan saudari Sarah. Aku hampir tertawa, tapi kutahan. Nama baik? Nama baik yang mana? Nama baik pengusaha bangkrut yang korup? Kedua, Lubis melanjutkan, kali ini nadanya lebih serius. Sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua, sesuai dengan norma kesusilaan dan hukum adat, klien kami meminta kompensasi atas biaya pengasuhan saudari Sarah dari lahir hingga dewasa, serta ganti rugi imaterial atas penderitaan psikis mereka selama 9 tahun terakhir. Totalnya 20 miliar rupiah. Ruangan hening sejenak. Angka itu fantastis. 2 kali lipat dari tawaran. Damai, di belakang layar sebelumnya. Mereka benar-benar sedang berjudi nasib. Dan ketiga, tambah Lubis dengan senyum kemenangan, klien kami menuntut hak asuh bersama, atau setidaknya hak kunjungan penuh tanpa batas terhadap cucu kandung mereka, Arka Pradana. Mereka merasa lingkungan tumbuh kembang anak tersebut tidak sehat karena berada di bawah asuhan ibu yang memiliki dendam masa lalu. Oleh karena itu, sebagai kakek dan nenek, mereka berhak ikut mengelola dana pendidikan dan masa depan cucu mereka. Itu dia. Poin ketiga adalah inti dari segalanya.
Mereka tidak peduli pada Arka. Mereka peduli pada mengelola dana. Mereka tahu Arka adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis kami, dan mereka ingin menancapkan kuku mereka pada sumber uang itu melalui anakku. Hakim mediator menoleh ke arahku. Bagaimana, Bu Sarah? Apakah ada tawaran balik atau persetujuan? Aku menarik napas panjang. Aku melihat wajah ibu. Dia sedang memijat keningnya, berpura-pura pusing, tapi matanya melirik tajam menunggu jawabanku. Mereka yakin aku akan menyerah. Mereka pikir aku takut skandal ini akan menghancurkan IPO perusahaanku. Mereka pikir aku akan melempar uang receh miliaran itu hanya untuk membungkam mulut mereka. Perlahan, aku berdiri. Kursiku berderit pelan di lantai parket. Aku tidak menatap mediator. Aku menatap ayah. 20 miliar, gumamku pelan, seolah sedang menimbang angka itu. Sebuah angka yang menarik untuk harga seorang anak perempuan yang dulu kalian buang ke jalanan saat hujan badai. Jaga mulutmu, Sarah. Bentak ayah tiba-tiba. Emosinya terpancing. Itu hukumanmu. Kau hamil di luar nikah. Kau aib. Wajar orang tua marah. Tapi sekarang kau sudah kaya. Kau wajib membalas budi. Darahku mengalir di tubuhmu. Darah? Selaku dingin. Darah itu sudah kucuci dengan air mata dan air hujan 9 tahun lalu, Pak Bram. Pak Handoko, pengacaraku, menyentuh lenganku pelan, memberi isyarat agar aku tetap tenang sesuai rencana. Aku mengangguk dan kembali duduk. Pak Hakim, kata Pak Handoko dengan suara tenang namun berwibawa. Klien kami, Ibu Sarah, menolak seluruh tuntutan tersebut. Kami tidak akan meminta maaf. Kami tidak akan membayar 20 miliar. Dan kami tidak akan menyerahkan hak asuh anak. Wajah pengacara Lubis memerah. Kalau begitu kita ketemu di pengadilan. Kami akan hancurkan reputasi Anda. Kami akan buktikan Anda anak durhaka. Ancamnya. Tunggu dulu, potongku. Suaraku tajam membelah keributan. Sebelum kalian berkoar-koar tentang menuntut harta gonogini atau kompensasi aset dari saya, ada satu fakta hukum kecil yang sepertinya kalian lupakan. Atau mungkin, kalian tidak tahu karena kalian terlalu sibuk menghitung uang yang belum ada di tangan. Aku memberi kode pada Pak Handoko. Pengacara tua itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hitam dari tas kerjanya. Map yang sama yang diberikan suamiku kepada Arka saat ulang tahunnya yang ke-9 beberapa hari lalu. Pak Handoko meletakkan map itu di tengah meja, lalu mendorongnya pelan ke arah pengacara Lubis. Silakan diperiksa, rekan, kata Pak Handoko sopan. Itu adalah akta notaris nomor 1899/2024 tentang hibah wasiat dan pemindahan hak kepemilikan aset. Pengacara Lubis mengerutkan kening. Dia membuka map itu dengan ragu. Ayah dan ibu ikut menjulurkan leher, mencoba mengintip isinya. Hening. 1 menit berlalu. 2 menit. Aku melihat mata pengacara Lubis membelalak lebar. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dia membalik halaman demi halaman dengan cepat. Tangannya mulai gemetar. Wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu. Apa isinya? Tanya ayah tidak sabar, menyikut lengan pengacaranya. Kenapa kau diam saja? Apa isinya? Pengacara Lubis menelan ludah dengan susah payah. Dia menatapku, lalu menatap suamiku, lalu kembali ke dokumen itu dengan tatapan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Gumamnya. Bacakan. Perintahku tegas. Bacakan agar klienmu yang terhormat itu mendengar. Pengacara Lubis berdeham. Suaranya parau. Berdasarkan akta ini, terhitung sejak tanggal 10 Oktober tahun ini, seluruh saham mayoritas di PT Sarah Tech Indonesia, kepemilikan penuh atas properti di Menteng, villa di Bali, serta seluruh portofolio investasi dan deposito di Bank BCA dan Mandiri, telah dipindahnamakan dan dihibahkan sepenuhnya tanpa syarat kepada. Dia berhenti. Napasnya tercekat. Kepada siapa? Teriak ibu histeris. Kepada Arka Pradana. Bisik pengacara itu lemas. Jeder. Rasanya seperti ada petir yang menyambar di dalam ruangan itu. Ayah ternganga. Mulutnya terbuka lebar tapi tidak ada suara yang keluar. Ibu memegang dadanya. Matanya melotot menatapku. Apa? Desis ayah. Suaranya bergetar hebat. Apa maksudnya ini? Aku tersenyum. Senyum yang kutahan sejak tadi akhirnya merekah. Senyum kemenangan yang pahit. Maksudnya sederhana. Ayah, Sarah Amalia, anak yang kalian tuntut ini, secara hukum adalah orang miskin. Aku tidak punya aset.
Rumah yang kutinggali bukan milikku. Mobil yang kupakai bukan milikku. Uang di perusahaan bukan milikku. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap manik mata ayah dalam-dalam. Semua kekayaan yang kalian incar, semua kemewahan yang membuat mata kalian hijau, secara hukum sah adalah milik Arka Pradana. Cucu kalian. Anak haram yang dulu kalian suruh buang. Sampah yang kalian jijikkan. Aku dan suamiku, lanjutku sambil menunjuk Adrian yang duduk tenang di sampingku, hanyalah wali amanat. Kami hanya pekerja yang digaji untuk mengelola aset Arka sampai dia dewasa. Jadi, kalau ayah dan ibu menuntut uang dariku, maaf, kalian salah alamat. Dompetku kosong. Ayah jatuh terduduk di kursinya. Tubuhnya lemah seketika, seperti boneka tali yang benangnya diputus. Wajah sombongnya lenyap tak berbekas, digantikan oleh ekspresi horor. Dia menyadari blunder fatal yang telah dia lakukan. Dia bukan sedang melawan anaknya. Dia sedang mencoba merampok cucunya sendiri. Cucu yang dulu ingin dia bunuh saat masih berupa janin. Kau gila, bisik ibu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kali ini air mata ketakutan yang asli. Kau memberikan semuanya pada anak kecil? Bagaimana kalau dia? Kenapa? Takut? Potong suamiku, Adrian, yang akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan mengintimidasi. Takut nasib kalian bergantung pada anak kecil? Bukankah tadi kalian bilang ingin hak asuh? Bukankah kalian ingin ikut, mengelola, masa depannya? Nah, sekarang pemilik rajanya adalah dia. Kalian tidak perlu hak asuh untuk meminta uang. Kalian harus meminta langsung pada pemiliknya. Pak Handoko menutup sesi kejutan itu dengan penjelasan hukum yang mematikan. Jadi, Pak Lubis, gugatan Anda salah sasaran, error in persona. Anda menggugat Bu Sarah untuk aset yang bukan miliknya. Jika Anda ingin melanjutkan gugatan ini, Anda harus menggugat Arka Pradana sebagai pemilik aset. Tapi ingat, menggugat seorang anak berusia 9 tahun untuk menafkahi kakek neneknya yang dulu menelantarkannya. Saya yakin hakim manapun akan tertawa sebelum mengetuk palu penolakan. Ruangan itu sunyi senyap. Hanya terdengar suara napas ayah yang memburu, berat dan sesak. Dia menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan. Campuran antara kebencian, kekaguman, dan keputusasaan total. Dia kalah. Skakmat. Rencana mereka untuk memeras anak durhaka hancur berkeping-keping. Kini, mereka berhadapan dengan tembok raksasa bernama Arka. Dan mereka tahu betul, mereka tidak punya modal kasih sayang sedikit pun untuk mengetuk hati anak itu. Jadi, tanyaku sambil membereskan tas tanganku, bersiap pergi. Apakah mediasi ini sudah selesai? Atau kalian mau bertemu dengan bos, sebenarnya? Bertemu. Suara ayah terdengar lemah, nyaris tak terdengar. Aku mau bertemu cucuku. Aku mengangkat alis. Masih belum menyerah rupanya. Baik. Arka ada di ruang tunggu anak di sebelah, sedang bermain dengan psikolog. Jika hakim mediator mengizinkan, kita bisa panggil dia masuk. Biar dia yang memutuskan apakah dia mau memberikan uang recehnya untuk kakek dan nenek yang baru muncul saat butuh uang ini. Hakim mediator mengangguk pelan, tampak tertarik dengan plot twist drama keluarga ini. Saya izinkan. Hadirkan anak Arka Pradana ke ruangan ini. Jantungku berdebar kencang lagi. Ini adalah pertaruhan terakhir. Bukan pertaruhan hukum, tapi pertaruhan hati. Aku akan membiarkan anakku melihat wajah asli monster-monster ini. Pintu kayu jati yang berat itu perlahan terbuka. Suara engselnya yang berdecit memecah ketegangan di ruang mediasi yang sudah memuncak hingga titik didih. Semua mata, mataku, mata suamiku, mata pengacara, mata hakim, dan terutama mata nanar kedua orang tuaku, tertuju ke arah pintu tersebut. Di sana, berdiri seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun dengan kemeja flanel kotak-kotak rapi dan celana jeans. Dia memegang sebuah konsol game genggam di tangan kirinya. Sementara tangan kanannya menggandeng seorang wanita muda, psikolog anak yang kami sewa untuk mendampinginya hari ini. Arka, anakku, pemilik sah dari seluruh kekayaan yang diperebutkan di meja ini. Dia melangkah masuk dengan ragu. Matanya yang cerdas menyapu seisi ruangan, menatap wajah-wajah orang dewasa yang tegang. Saat tatapannya jatuh padaku, dia tersenyum kecil, mencari rasa aman. Aku mengangguk pelan, memberinya isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, saat tatapannya beralih kedua sosok tua di seberang meja, senyum itu lenyap. Wajahnya berubah datar, tanpa ekspresi,
Sebuah pertahanan diri yang mungkin dia warisi dari masa-masa sulit kami di kontrakan dulu. Masuklah, nak, kata hakim mediator dengan suara lembut, berusaha tidak menakuti anak itu. Duduklah di sini, di ujung meja. Arka menurut. Dia duduk di kursi yang agak terlalu besar untuknya. Kakinya menggantung tak menyentuh lantai. Psikolog duduk di sampingnya, siap melindungi mentalnya jika situasi memanas. Ibu, nenek Arka, tiba-tiba berdiri. Dia memasang wajah paling memelas yang bisa dia buat, merentangkan kedua tangannya. Arka, cucuku sayang. Ini nenek. Nak, ya ampun, kamu sudah besar sekali. Ganteng sekali, persis ayahmu, maksud nenek. Persis anak nenek. Dia mencoba mendekat, ingin memeluk. Bau parfum murah bercampur keringat dan keputusasaan menguar dari tubuhnya. Arka tidak bergerak maju. Dia justru memundurkan punggungnya menempel ke sandaran kursi. Dia menatap wanita asing yang ingin memeluknya itu dengan tatapan asing. Jangan dekat-dekat, kata Arka pelan tapi tegas. Langkah ibu terhenti. Tangannya menggantung canggung di udara. Kenapa, sayang? Nenek kangen. Nenek ingin peluk. Aku tidak kenal nenek, jawab Arka polos namun menyakitkan. Bunda bilang orang asing tidak boleh peluk sembarangan. Apalagi orang yang dulu bikin bunda nangis di gerbang. Kata-kata itu menampar ibu lebih keras daripada tangan. Dia mundur selangkah. Wajahnya pias. Ayah, yang masih duduk lemas di kursinya, menatap Arka dengan pandangan berkaca-kaca. Entah itu air mata penyesalan atau air mata meratapi nasibnya yang kini ada di tangan bocah itu. Hakim mediator berdeham, mengambil alih kendali. Arka, Bapak Hakim mau tanya sebentar, ya? Arka tahu siapa bapak dan ibu ini? Arka mengangguk sekilas. Tahu, Pak Hakim. Mereka orang tua bunda. Kakek Bram dan nenek Lestari. Bagus. Nah, Arka tahu tidak kalau sekarang Arka punya banyak uang? Rumah besar. Mobil, tabungan, semuanya milik Arka. Tahu, jawab Arka santai. Kata papa, itu buat masa depan Arka. Buat sekolah, buat beli Lego, sama buat bantu orang susah. Nah, sambung Hakim, kakek dan nenek ini sedang susah. Nak, mereka tidak punya uang. Rumah mereka diambil orang. Mereka meminta bantuan. Karena semua uang itu milik Arka, keputusan ada di tangan Arka. Apakah Arka mau memberi mereka uang? Atau mungkin mengajak mereka tinggal di rumah besar Arka? Ruangan itu hening total. Detik demi detik berlalu lambat seperti tetesan air keran yang bocor. Ayah dan ibu menahan napas, menatap Arka dengan tatapan penuh harap. Seolah-olah Arka adalah dewa yang memegang kunci surga dan neraka mereka. Aku meremas tangan suamiku di bawah meja. Aku tahu Arka anak yang baik. Didikanku dan Adrian selalu mengajarkannya untuk berbagi. Aku takut kepolosannya akan dimanfaatkan. Aku takut dia akan luluh dan berkata, iya. Jika itu terjadi, aku akan menghormati keputusannya, tapi hatiku akan hancur melihat keadilan gagal ditegakkan. Arka meletakkan konsol gamenya di meja. Dia menatap ayah, lalu menatap ibu. Tatapannya tidak seperti anak kecil lagi. Ada kedewasaan yang dipaksakan tumbuh oleh keadaan di matanya. Dulu, Arka memulai ceritanya. Suaranya jernih memenuhi ruangan. Waktu Arka masih di perut bunda, kakek suruh bunda buang Arka, kan? Pertanyaan itu meluncur mulus, tanpa beban, tapi dampaknya mematikan. Ayah tersentak kaget, wajahnya pucat pasi. Dia tidak menyangka aku menceritakan hal itu, atau mungkin dia tidak menyangka Arka mengingat detail itu. Itu salah paham. Nak, kakek dulu hilaf. Gagap ayah membela diri. Hilaf itu apa? Potong Arka. Bunda bilang, kakek malu punya cucu kayak Arka. Kakek bilang Arka sampah. Arka menoleh ke arahku sebentar, lalu kembali menatap kakeknya. Sekarang Arka sudah jadi emas. Kakek baru mau datang. Kata guru agama di sekolah, kita harus sayang sama orang tua. Tapi bunda juga bilang, orang tua itu yang merawat dan sayang sama kita. Kakek dan nenek tidak pernah merawat Arka. Waktu Arka lapar, waktu bunda sakit, kakek di mana? Ayah menunduk, tak sanggup menatap mata jernih cucunya. Bahunya berguncang. Dia menangis. Kali ini, aku yakin itu tangisan malu. Malu yang amat sangat karena dihakimi oleh darah dagingnya sendiri yang masih bau kencur. Jadi, lanjut Arka,
Mengambil sikap seperti seorang CEO cilik yang sedang mengambil keputusan bisnis. Arka nggak mau kakek dan nenek tinggal di rumah Arka. Rumah itu buat orang-orang yang sayang sama Arka. Arka nggak mau ada orang jahat di sana. Harapan di wajah ibu padam seketika. Dia terduduk lemas di lantai, menangis meraung pelan. Kami harus tinggal di mana, Nak? Kami tidur di kolong jembatan? Tega kamu sama darah dagingmu sendiri. Arka menatap Pak Handoko. Om pengacara, Yayasan Amal Arka punya panti jompo, kan? Pak Handoko terkejut, lalu tersenyum lebar. Punya, Tuan Muda. Panti Ureda Kasih di pinggiran Bogor. Fasilitasnya cukup baik, bersih, dan ada makan 3 kali sehari. Arka mengangguk puas. Dia kembali menatap kakek dan neneknya. Arka kasih izin kakek dan nenek tinggal di sana. Gratis. Nanti Arka yang bayar iurannya tiap bulan. Di sana ada banyak teman. Ada suster yang urus. Jadi kakek nggak perlu tidur di kolong jembatan. Tapi Arka nggak akan kasih uang tunai. Tambah Arka tegas. Bunda bilang, kalau kasih uang ke orang yang nggak bisa atur uang, nanti habis lagi buat hal yang nggak penting. Jadi, Arka cuma kasih tempat tinggal dan makan di panti jompo. Itu hadiah dari cucu yang dulu mau dibuang. Skakmat, keputusan itu brilian. Kejam tapi manusiawi. Menghukum tapi tetap beradab. Arka tidak membiarkan mereka mati kelaparan, karena itu akan membebani nuraninya kelak. Tapi dia juga tidak memberikan kemewahan yang mereka idamkan. Dia menempatkan mereka di panti jompo, tempat yang paling ditakuti oleh orang tua yang sombong seperti ayah. Tempat di mana mereka hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak lansia kesepian, tanpa status, tanpa kemewahan, hidup dari belas kasihan yayasan milik cucunya sendiri. Ayah mengangkat wajahnya. Matanya merah. Dia menatap Arka dengan pandangan nanar. Dia menyadari bahwa dia baru saja menerima hukuman seumur hidup. Hidup di panti jompo yang dibiayai oleh sampah. Setiap suap nasi yang dia makan nanti adalah sedekah dari cucu yang dia tolak. Itu adalah penghinaan yang akan membunuhnya perlahan setiap hari. Sudah, kan, Pak Hakim? Tanya Arka polos, mengambil kembali mainannya. Arka mau pulang. Mau lanjut main Lego sama papa. Hakim mediator mengusap sudut matanya yang basah. Dia mengetuk palu pelan. Mediasi dianggap selesai dengan kesepakatan sepihak dari pemilik aset. Penggugat menerima tawaran penempatan di panti Ureda atau tidak sama sekali. Sidang ditutup. Aku berdiri, memeluk Arka erat-erat. Bunda bangga sama Arka. Bisikku. Sangat bangga. Kami berjalan keluar dari ruangan itu. Suamiku menggendong Arka di bahunya. Kami meninggalkan ayah dan ibu yang masih menangis di dalam ruangan, meratapi nasib mereka yang kini resmi menjadi tanggungan panti sosial. Mereka bukan lagi orang tuaku. Mereka hanyalah objek amal dari yayasan anakku. Saat kami melangkah keluar gedung pengadilan, hujan turun rintik-rintik. Gerimis yang sama seperti 9 tahun lalu. Tapi kali ini, air hujan itu terasa sejuk, bukan dingin. Aku mendongak menatap langit abu-abu. Aku teringat Sarah yang dulu, yang berjalan tertatih-tatih di trotoar sambil memegang perut. Lihat, Sarah, bisikku dalam hati. Kita berhasil. Kita bertahan. Dan kita menang tanpa perlu menjadi monster seperti mereka. Mobil jemputan kami, sebuah MPV mewah berwarna hitam, berhenti tepat di depan lobi. Satpam membukakan pintu dengan hormat. Suamiku menurunkan Arka, lalu membukakan pintu untukku. Ayo pulang, katanya sambil tersenyum hangat. Ayo pulang, jawabku. Aku masuk ke dalam mobil, meninggalkan masa lalu yang membusuk di belakang. Di depan sana, masa depan terbentang cerah. Bukan karena harta yang melimpah, tapi karena aku memiliki keluarga kecil yang saling mencintai tanpa syarat. Dan itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah bisa dimiliki oleh ayah dan ibu, selamanya. 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 Selamanya.